Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Mulyani dari kelas PMTK 6B NPM 17175056 dari Universitas Pancasakti Tegal. Hari ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara penggunaan Moodle. Sebelum masuk ke video tutorial, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang apa sih itu Moodle. Moodle adalah suatu platform yang digunakan oleh guru sebagai pendidik dan siswa untuk melakukan pembelajaran secara online. Moodle digunakan oleh guru sebagai tenaga pendidik untuk memberikan latihan-latihan soal, tugas, dan kuis kepada peserta didik yang dilakukan secara online. Oke, itu penjelasan sedikit tentang Moodle. Untuk selanjutnya, kalian dapat menonton video tutorial penggunaan Moodle. Selamat belajar dan selamat menonton. Oke, baik, saya akan memberikan panduan bagaimana kalian masuk ke halaman Moodle. Kalian bisa masuk ke halaman Moodle dengan menggunakan Google Chrome, Mozilla, atau sejenisnya, situs pencarian lainnya, dengan menuliskan Moodle Cloud. Ingat, namanya adalah Moodle Cloud. Ingat, ini saya menuliskan Moodle Cloud, kemudian saya akan masuk ke halaman Moodle Cloud. Maka saya akan klik login. Buat kalian yang belum mempunyai akun, kalian bisa mendaftarkan dulu akun Moodle-nya di Moodle dengan cara mendaftar atau sign up. Karena sebelumnya saya sudah mendaftarkan akun, maka di sini saya tinggal memasukkan password yang sudah pernah saya buat. Oke, maka saya tinggal login. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Ini di sini ada alamat Moodle-nya saya yang telah saya buat, yaitu Zulfa Matematika moodlecloud.com. Kita klik untuk masuk ke halaman Moodle saya. Di sini ada beberapa kategori dari halaman awal. Di sini ada kelas 10, IPA 1, IPA 2, kelas 11 IPA 1, IPA 2, ini kurang ya. Kelas 12 IPA 1, IPA 2. Untuk mendapatkan kurs kategori seperti ini, kalian bisa klik di sini. Misalnya, ini kita klik. Di sini ada tulisan manage course. Di sini kalian bisa memanajemen sendiri kurs apa yang akan kalian gunakan. Misalkan kalian mendapatkan kelas SMP, bisa menyesuaikan sendiri kelasnya jadi kelas 789. Karena saya di sini ke kategori SMA, jadi saya masukkan kelas 10, 11, kelas 12. Di sini coba kita klik manage courses. Oke, di sini kalian bisa menentukan sendiri dan menuliskan sendiri kurs yang akan kalian gunakan atau kalian inginkan. Di sini kan tadi saya menggunakan kelas 10, kelas 11, kelas 12. Di sini kalau misalnya kalian mau mengedit, kalian bisa klik yang ada tanda plusnya. Baik, seperti itu untuk meng-create kategori course. Oke, di sini saya mendapatkan kesempatan materi tentang kesebangunan. Materi kesebangunan sendiri itu berada di kelas 12 IPA. Maka saya akan memberikan kurs di kelas 12. Kita masuk ke home. Kembali ke home. Ya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa saya mau mendapatkan materi tentang kesebangunan. Kalau misalnya kalian mendapatkan materi tentang dimensi 3 atau tentang
tentang persamaan dan persamaan variabel, dua variabel. Kalian bisa menentukan kelas mana yang akan kalian masukkan. Karena saya mendapatkan materi kesebangunan, saya masuk ke kelas 12. Di sini kita klik IPA. Ya, kelas 12 dibagi menjadi IPA 1, IPA 2. Di sini saya kategorikan lagi IPA 1, IPA 2 tentang kesebangunan. Oke. Di sini untuk menambahkan kesebangunan, kalian bisa klik add a new course. Di sini kita klik kesebangunan ya. Ya, dari sini bisa dilihat ada topik 1, topik 2, topik 3. Nanti kalian bisa isikan topik-topik ini sebagai sub materi tentang kesebangunan. Oke, itu topik-topik ini kalian isikan sub materi dari materi yang kalian dapat. Oke. Di sini saya akan masuk lagi ke home. Jadi untuk menambahkan course kalian bisa pertama kalian manage course di halaman awal, kemudian dari masing-masing course itu bisa ditambahkan kategori lagi dengan add a new course. Oke, itu merupakan pengenalan dari halaman Moodle. Kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, buat selanjutnya adalah menambah materi dan tugas. Karena saya diberikan materi kesebangunan, maka saya klik kesebangunan. Masih sama ya, kalian harus masuk ke tampilan awal Moodle terlebih dahulu. Di sini saya klik kesebangunan. Setelah sudah, kalian bisa klik yang berbentuk keriki ini dan klik turn editing on. Karena ini sudah saya aktifkan, maka saya tidak perlu mengaktifkan kembali. Maka akan tampilannya seperti ini. Di sini kan disuruh menyisipkan file materi. Di sini sebelumnya saya materi kesebangunan itu dibagi menjadi 3 sub materi. Yang pertama itu ada kesebangunan 2 bangun datar, yang kedua segitiga sebangun, yang ketiga ada menentukan kesebangunan bangun datar dengan bangun datar hasil dari transformasi. Sebagai contoh misalnya yang topik 4 ya. Di sini misalnya kita akan nambahin satu sub materi lagi. Untuk memudahkan kita edit di sini yang gambarnya pensil. Misalnya materi 4. Materi 4. Udah. Kemudian untuk menambahkan materi sama tugas, kalian bisa klik add an activity of research. Kemudian kalian bisa pilih yang namanya file. Ini file. Kemudian kalian klik add. Setelah sudah, kalian bisa menuliskan nama submateri di sini. Karena tadi submaterinya namanya materi 4, maka di sini saya tulis juga materi 4. Ini saya menambahkan sendiri ya submaterinya, karena kesebangunan itu hanya ada 3 submateri. Ini sebagai contoh saja buat memudahkan kalian. Maaf salah, di sini materi 4. Kemudian di sini kalian bisa mengupload file yang berisi materi 4. Ya. Misalnya mau mengupload file. Di sini kalian bisa pilih file.
Ini ada materi 2 bangun datar sebangun. Ini misal ya, kalian sisipkan sebuah file, kemudian upload this file. Kemudian save and display. Maka akan seperti ini. Kalian bisa klik 2 bangun datar sebangun, misal. Ini untuk mengunduh filenya. Kemudian secara otomatis maka materi ini itu akan masuk di kesebangunan. Kalian bisa lihat di sini bahwa di materi 4, di topik 4, ini sudah ada file yang tadi saya upload, yaitu bernama materi 4. Kemudian kita akan menambahkan tugas di materi 4. Kalau tugas sama, kita nambahkan add activity of research. Kemudian kalau tugas kita pilih yang ini, yang assignment. Kemudian kita klik add. Di sini misalnya tugas 4. Tugas 4. Ya. Tugas 4. Ya. Maka di sini akan ada availability, yaitu penentuan batas pengerjaan tugas 4 itu sendiri. Misalnya ini itu tugas 4 itu diupload pada tanggal 8 Mei 2020 jam 00, maka akan selesai dikerjakan pada tanggal 22 Mei 2020 jam 00. Ya, berarti selama 2 minggu. Ini kalian bisa atur sendiri ya, sesuai dengan jadwal. Biasanya itu disesuaikan dengan jadwal APP yang telah kalian buat. Ya, di sini ada maximum number of upload file 20, maksimum MB tugas yang kalian upload adalah 1 MB. Kemudian kalian bisa klik save and display. Sudah, kalian di sini bisa diatur sendiri ya. Kemudian untuk menambahkan ini masih loading ya. Ini tuh untuk mengupload file yang berisi tugas 4. Ini masih loading. Kemudian apabila sudah muncul, sama seperti tadi materi, kalian bisa upload file di sini. Ini mungkin ada kendala jaringan, jadi makanya lama. Kalian bisa langsung save and display. Nah, di sini ada grading summary. Ya, partisipannya 4 karena saya mempunyai 4 murid. Ini tanggal pengumpulan akhir tugasnya itu 15 Mei 2020 jam 12. Ya, ini adalah penambahan tugas di materi kesebangunan. Oke. Halo, buat tutorial selanjutnya yaitu penambahan partisipan. Buat nambah partisipan nanti ada 2 langkah, yaitu yang pertama itu penambahan partisipan secara satu persatu dan penambahan partisipan secara kolektif.
buat penambahan partisipan secara kolektif, nanti kalian itu harus mempersiapkan nama, NPM, nama email dari teman kalian yang akan dimasukkan ke dalam Moodle. Kalian bisa menambahkan nama, NPM, dan email dengan menggunakan Microsoft Excel. Kemudian setelah dibuat, kalian simpan dengan format menjadi CSV atau comma delimited. Kalaupun tidak bisa menggunakan cara lain dengan di save menggunakan CSV atau MS-DOS. Ya, karena dengan format itu nanti bisa dimasukkan dan dibaca oleh Moodle. Oke, yang pertama yaitu nanti kita menambahkan partisipan dengan cara satu persatu. Langkah yang pertama, kalian itu biasa di halaman pertama, kalian klik Sheet Administration. Ya. Setelah klik Sheet Administration, kalian pilih User. Setelah itu kalian klik Add New User. Kemudian setelah itu di sini ada General, ada New Password dan sebagainya. Kalau general, kalian bisa dimasukkan NPM dari teman kalian. Misalnya saya mau memasukkan yang namanya Nurjana Miftahul Jana, yaitu kan NPM-nya 17 5042. Oke. Dah. 42, kemudian kita klik password. Ingat ya, password yang mudah kalian pahamin, yang mudah diingat-ingat. Misalnya di sini saya mau kasih password mat2345. Dah. Dah. Bisa dilihat di sini buat ingat-ingat saja. Mat2345. Sekarang kita masukkan nama pertama. Mif. Pakainya kecil ya. Mif Tahul surname, nama belakang Jannah. Email address-nya itu, alamat emailnya itu Mif ya Chol Jannah 312 gmail.com. Dah. Kemudian di bawahnya nggak usah diisi, langsung ke create user. Oke, buat selanjutnya adalah penambahan partisipan secara kolektif, yaitu penambahan partisipan secara bersama-sama. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa untuk penambahan partisipan secara bersama-sama, sebelumnya kalian harus memasukkan nama, NPM, alamat email, nama depan, nama belakang teman kalian pada Microsoft Excel. Kemudian kalian save dengan format CSV, delimited, ataupun bisa menggunakan CSV MS-DOS agar bisa dibaca oleh Moodle. Baik, untuk formatnya bisa saya tampilkan di sini seperti ini. Tampilannya seperti ini. Di sini ada NPM, ada sandi yang udah saya buat. Ini ada alamat email, ini ada nama depan dan nama belakang teman kita.
nanti ditulis di Microsoft Excel yang di-save dengan format CSV, delimited ataupun CSV MS-DOS. Oke, kita masuk ke halaman Moodle Cloud. Untuk penambahan secara kolektif, kalian bisa klik di sini di Sheet Administration. Ya. Setelah sudah, nanti kalian klik user. Oke. Setelah klik user, kalian bisa pilih yang upload user. Bedanya sama yang tadi satu persatu. Kalau satu persatu itu add a new user, tapi kalau kolektif itu pilihnya upload user. Karena nanti kita akan mengupload filenya. Udah, kemudian kalian bisa pilih file yang tadi Microsoft Excel. Oke, di sini ada choose a file, artinya pilih sebuah file. Saya bisa klik di sini, kemudian upload file, pilih file. Oke, kemudian saya mau memilih file yang tadi Microsoft Excel. Oke, di sini saya akan memasukkan file yang tadi Excel. Di sini ada daftar nama 6B. Oke, selesai. Setelah sudah, kalian bisa upload this file. Ingat ya, buat tadi nama-namanya itu nama-nama teman kalian kecuali dari 3 nama yang kalian masukkan terlebih dahulu di penambahan partisipan cara satu persatu. Misalnya di penambahan partisipan yang caranya satu persatu, kalian memasukkan tiga nama teman kalian, maka di penambahan partisipan secara kolektif maka menambahkan teman-teman kalian yang belum masuk ke penambahan partisipan cara satu persatu. Oke, di sini kalian bisa setting. Di sini menggunakan CSV delimiter ya. Kemudian bisa upload user. Maka selesai. Itu merupakan penambahan partisipan secara kolektif. Baik, buat selanjutnya adalah penambahan forum. Buat penambahan forum, maka langkah yang pertama adalah kalian klik home untuk memunculkan tampilan awal dari Moodle itu sendiri. Pada kesempatan ini saya diberikan materi kesebangunan. Maka untuk menambahkan forum, kalian bisa klik materi kesebangunan yang sebelumnya telah saya buat. Setelah sudah, maka kalian bisa menambahkan aktivitas dengan cara klik keriki ini, turn editing on, untuk mengedit formatnya. Kemudian kalian bisa klik add an activity or result untuk menambahkan aktivitas di Moodle. Setelah diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Karena kita akan membuat forum, maka klik forum. Maka kita klik forum. Setelah sudah, akan muncul seperti ini. Kalian bisa klik add. Setelah sudah, akan muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa menuliskan nama forum yang akan kalian diskusikan. Misalnya ini kita namai dengan nama diskusi 2.
diskusi 2. Oke, ini kita kosongkan aja, nggak apa-apa. Kemudian di suppression and tracking kalian bisa setting pengaturannya. Di sini menjadi auto suppression. Kemudian di rate tracking tetap opsional. Kemudian di rating kalian bisa atur sendiri. Di sini diatur jadi average of rating, rata-rata ranking ya. Di sini kemudian di scale kalian bisa atur sendiri nilai maksimum yang akan didapat peserta didik berapa. Di sini saya pakai nilai 100. Kemudian setelah sudah, kalian bisa klik save and display. Setelah klik save and display, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa klik add and new discussion topic. Di sini subjek itu seperti materi yang akan dipelajarin. Karena materinya kesebangunan, maka subjeknya juga kesebangunan. Setelah sudah, kalian bisa klik materi apa, topik apa yang akan didiskusikan di dalam kelas. Di sini saya akan memberikan diskusi tentang apa itu kesebangunan. Ini sebagai contoh aja ya, kalian nanti bisa kembangkan sendiri. Setelah sudah maka kalian bisa post to forum. Maka secara otomatis ini tuh akan dipost ke murid-murid kalian. Maka akan tampilannya seperti ini. Ya, ini itu tampilan bahwa forum diskusi telah diterima oleh peserta didik. Apabila ada peserta didik yang menjawab forum, maka secara otomatis akan tertampil di sini secara otomatis ya. Ini adalah cara-cara untuk menambahkan forum diskusi di dalam Moodle. Oke, buat selanjutnya adalah penambahan kuis. Buat penambahan kuis masih sama seperti cara buat penambahan forum ya. Kita masuk ke tampilan awal dari Moodle, kemudian kita klik materi kesebangunan. Setelah sudah, kita ini kan sudah turn editing on. Kemudian kita klik add an activity of research untuk menambahkan aktivitas kuis di dalam Moodle kita. Setelah klik, kemudian kita pilih yang namanya kuis. Nih, kuis. Kemudian kita klik. Kemudian kita add, tambahkan kuis. Setelah sudah, sama seperti tadi, kita namakan kuisnya terlebih dahulu. Misalnya ini kuis 2, karena sebelumnya saya telah membuat kuis 1. Kuis 2. Kuis 2. Ya, setelah sudah, ini biasa kosongkan dulu. Kita atur timing atau waktu pengerjaan kuis tersebut. Misalnya ini kan tanggal 8 Mei 2020 jam 12.41. Maka pengisian kuisnya itu berakhir atau ditutup pada jam 13.41. Jadi pengerjaannya itu hanya cukup dilakukan 1 jam.
selesai. Kemudian di time limit, karena 1 jam sama aja dengan 60 menit. Kemudian setelah sudah, kita klik yang create. Di sini kosongin aja. Kemudian kalian bisa save and display. Kemudian setelah sudah, kalian bisa edit quiz. Kemudian klik add. New question. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Kalian bisa milih jenis quiz apa yang akan kalian gunakan. Di sini ada menggunakan esai, ada matching, ada multiple choice, numerical, dan sebagainya. Kalian bisa pilih salah satu dari pilihan di sini. Di sini saya akan menggunakan esai. Kemudian kalian bisa klik esai, kemudian klik add. Setelah sudah, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Ini bisa kalian question name, misalnya di sini kuis tentang kesebangunan. Ini tergantung sama materi apa ya yang kalian dapat. Kesebangunan. Oke. Kemudian di sini kalian bisa ketikkan kuis dari yang kalian buat. Ya, di sini bisa kalian ketikkan sendiri. Ini ada beberapa, ada menggunakan gambar bisa, menggunakan video bisa, terserah kalian, sekreasinya kalian sendiri. Di sini saya sebagai contoh aja ya yang gampang, misalnya kuis nomor 1 itu tentang pengertian, apa itu pengertian kesebangunan. Pengertian kesebangunan. Ini sebagai contoh aja ya yang mudah. Kemudian di sini ada default mark. Ini itu nilai dari masing-masing poin. Misalnya 1 poin itu saya mau kasih nilai 20. Terserah kalian, misalnya ada 5 soal, berarti 1 soalnya itu mempunyai nilai 20. Ini kosongin. Kemudian di sini ada 15 liners, yaitu batas peserta didik menjawab. Kemudian ini biarin saja. Kemudian kalian bisa di sini bisa pilih save change. Kalau save change and continue editing itu apabila ada soal lagi, ini kan berarti 1 kolom itu buat 1 soal. Kalau misalnya kalian ada 5 soal, maka 5 kali kalian mengklik save change and continue editing. Karena ini sebagai contoh, maka saya langsung klik save change. Maka akan muncul tampilan seperti ini, karena tadi saya hanya membuat 1 soal. Apabila mau ditambahin 1 soal lagi, kalian bisa klik add. Oke, ini adalah contoh pembuatan kuis dari Moodle.
Ini tergantung kalian sendiri ya, mau berapa soal terserah kalian kreasikan sendiri. Oke, terima kasih. Oke, buat selanjutnya adalah menilai tugas. Pada kesempatan ini saya akan menilai tugas pada tugas 1 materi subbab 1, yaitu materi kesebangunan 2 bangun datar. Ya, kemarin ada 4 murid yang saya berikan tugas 1. Maka saya dapat melihat dan menilai tugas di sini. Maka tutorial yang pertama atau langkah-langkahnya yaitu kalian bisa klik tugas 1. Ya, dari tugas 1 ini nanti kalian bisa lihat bahwa siapa aja yang telah mengumpulkan tugas dan siapa aja yang belum mengumpulkan tugas. Di sini bisa dilihat ada 4 partisipan, ada 4 peserta didik, dan hanya ada 3 yang mengumpulkan tugas. Di sini kita bisa lihat keseluruhannya di view all submission. Oke. Setelah itu kalian bisa lihat bahwa di sini itu ada nama-nama murid kalian yang telah mengumpulkan tugas dan yang belum mengumpulkan tugas. Di sini yang belum mengumpulkan tugas adalah Brian Reza Haidir. Ya, bisa dilihat, sedangkan ketika ini sudah mengumpulkan tugas dan saya hanya menilai punyanya Mbak Nur Fauzia, di mana di sini mendapatkan nilai yang sempurna yaitu 100 dan sudah saya berikan komentar. Tampilannya akan seperti ini dan sudah saya berikan komentar seperti ini, komentar. Maka jika kalian mau memberikan nilai sama komentar, kalian bisa klik edit di sini. Kemudian kalian bisa save change dan show to result, yaitu untuk menilai tugas. Di sini kalian bisa lihat bahwa jawaban dari di sini jawaban tugas 1 dan punyanya Mbak Uyun. Di sini untuk memberikan nilai di grade bisa diklik edit. Kemudian untuk memberikan komentar kalian juga bisa diedit. Oke, itu cara menilai tugas. Biasanya kalau kendalanya di HP itu, jika kalian mau menilai tugas itu memunculkan filenya itu lama, tapi kalau di laptop maupun komputer akan memudahkan kalian untuk menilai tugas dari peserta didik karena filenya akan langsung terbaca di komputer maupun laptop, sehingga penilaian sama komentarnya juga akan lebih mudah. Oke, itu cara untuk menilai tugas. Sekarang untuk melihat keaktifan peserta didik, kalian bisa klik di sini, klik partisipan. Oke. Kemudian setelah kalian klik partisipan, kalian bisa ambil salah satu murid kalian untuk dilihat keaktifannya atau dilihat bagaimana peserta didik itu mengerjakannya itu seperti apa saja yang dia kerjakan. Kalian bisa lihat di sini. Di sini misalnya saya akan mengambil punyanya Mbak Nur Fauziah misalnya ya, untuk dilihat keaktifannya. Kalian bisa pilih salah satu murid kalian. Oke, setelah sudah, kalian bisa lihat nama Nur Fauziah ya. Di sini punyanya Mbak Nur Fauziah. Kemudian saya mau lihat reports atau hasil dari tugas yang Mbak Nur Fauziah kerjakan. Di sini saya mau klik complete report. Klik salah satu, nggak apa-apa, untuk melihat hasil kerjaan dari Nur Fauziah. Di sini dapat dilihat bahwa kuis 1 tentang kesebangunan masih kosong karena saya belum memberikan tugas ini. Forum diskusi juga masih kosong ya. Sedangkan kesebangunan 2 bangun datar di sini tugas 1 sudah tertera di sini secara langsung.
Ya, tugas 1 sudah dan sudah saya berikan komentar. Sedangkan untuk materi di subbab 2 belum ada penilaian karena saya belum memberikan tugas ini. Apabila kalian mau melihat keaktifan secara keseluruhan, kalian bisa di sini klik kesepahaman. Untuk melihat keaktifan dari seluruh partisipan, kalian bisa klik di sini partisipan. Ya, kemudian dari sini kalian bisa klik grades. Oke. Dapat dilihat di sini bahwa hanya Mbak Nur Fauziah yang baru saya beri nilai 100 karena ketika partisipan ini belum saya beri nilai. Jadi nanti secara otomatis kalau kalian memberikan nilai tugas, nilai kuis, di sini akan tertera secara langsung. Jadi ini secara otomatis ya. Itu adalah cara untuk menilai tugas dan keaktifan peserta didik. Kurang lebihnya sampai di sini. Oke, itu beberapa tutorial dari penggunaan Moodle. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau yang kurang berkenan buat pemirsa semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.